Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk menyampaikan hasil responsi praktikum teknologi informasi geospasial yang berisi WebJS dan Geospatial Mashup di Kabupaten Labuan Batu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irham Zaki dengan NIM 23-5807-GE-10161. Baik, untuk pendahuluan, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait QGIS2Web dan Geospatial Mashup dengan leaflet, GeoJSON, dan Visual Studio Code atau VS Code. QGIS2Web adalah plugin pada aplikasi QGIS yang berfungsi untuk mengubah objek proyek peta desktop menjadi kode pemrograman WebJS secara instan tanpa perlu menulis coding atau menggunakan coding. Tools ini sangat cocok untuk pembuatan WebJS dengan cepat karena otomatis menghasilkan file HTML, CSS, dan JavaScript yang siap digunakan. Pengguna cukup mengatur tampilan peta pada QGIS lalu mengekspornya menjadi peta web interaktif yang ringan. Selanjutnya, Geospatial Mashup dengan leaflet merupakan proses menggabungkan beberapa sumber data geografis berbeda seperti peta dasar atau base map, OpenStreetMap, dan data lokal dari input pengguna ke dalam satu tampilan peta utuh menggunakan library dari leaflet. Leaflet dipilih karena kinerjanya yang ringan, ramah perangkat, jadi sangat ringan untuk keterbatasan perangkat. Kemudian mudah digunakan untuk menyatukan berbagai API atau Application Programming Interface. Hasil penggabungan ini menciptakan aplikasi web baru yang kaya akan informasi spasial interaktif. Selanjutnya, GeoJSON adalah format data standar yang berbasis teks atau JSON untuk mempresentasikan objek geografis beserta atribut non-spasialnya. Format ini ukurannya sangat ringan dan strukturnya mudah dibaca oleh bahasa pemrograman JavaScript. GeoJSON digunakan untuk menyimpan data koordinat titik seperti titik rumah sakit, garis seperti jaringan jalan, maupun poligon seperti radius atau batas wilayah. Kemudian Visual Studio Code atau VS Code adalah aplikasi kode editor yang gratis dan sangat populer yang digunakan untuk membuka serta memodifikasi file hasil ekspor dari QGIS2Web. Melalui VS Code dapat mengedit tampilan HTML, menyesuaikan gaya CSS, atau menambahkan logika JavaScript custom untuk mempercantik WebJS. Baik, mungkin itu saja untuk pendahuluan. Selanjutnya akan masuk ke dalam prakteknya. Berikut adalah data-data yang saya gunakan, yaitu ada data jalan, data administrasi kecamatan per kecamatan di Kabupaten Labuan Batu, kemudian ada data rumah sakit. Berikut setelah saya input dan saya berikan base map berupa Google Satelit dan saya melakukan categorize pada jalan, yaitu berupa jalan arteri dan lokal, karena jika semua jalan yang akan ditampilkan nantinya akan membuat file itu besar dan berat untuk dilakukan running WebJS melalui QGIS2Web. Baik, selanjutnya setelah dilakukan simbologi hingga seperti ini, dapat dilakukan pencet pada tools ini. Jika sebelumnya belum pernah untuk melakukan plugin atau install plugin, dapat masuk pada plugin, kemudian manage and install all plugin. Namun jika sudah, Anda dapat dengan langsung untuk melakukan masuk pada tools QGIS2Web. Nah, berikut adalah plugin. Jadi
QGIS to Web yang sebelumnya. Jika kalian belum menginstal, silahkan untuk diinstal terlebih dahulu. Jika sudah, langsung masuk saja ke create web map. Nah, setelah itu Anda dapat menyeting pada layar yang akan ditampilkan seperti rumah sakit, jalan, batas administrasi, dan Google Satellite. Kemudian di sini saya menyentang pada bagian visible dan pop-ups-nya, sehingga nanti ketika saya pencet akan menunjukkan pop-ups-nya. Dan di sini saya memunculkan bagian nama BC atau nanti nama rumah sakitnya, kemudian remarknya adalah jenis rumah sakitnya. Kemudian pada jalan saya hanya menampilkan visible-nya saja tanpa memunculkan pop-ups-nya. Kemudian pada batas administrasi saya memunculkan nama kecamatan, kemudian terdapat nama kabupaten, provinsi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya pada menu appearance saya memunculkan legenda yang tertera, yaitu layer listnya, sehingga nantinya dapat dilakukan checklist dan non checklist untuk memunculkan atau tidak layer-layer yang akan dimunculkan seperti itu. Kemudian di sini terdapat pilihan untuk ekspornya. Nah, sebelumnya silakan untuk disetting agar tidak bingung terkait penyimpanannya, filenya di mana dan outputnya di mana. Setelah disetting, selanjutnya bisa langsung dilakukan update terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Ini terkhususkan untuk QGIS 3.40 ke atas. Jika QGIS Anda belum di 3.4 ke atas, maka tidak bisa dilakukan update preview dan bisa langsung dilakukan ekspor saja seperti ini. Dan ini juga di sini terdapat measure tool. Saya menceklis measure tool dan memilih metrik agar dapat dilakukan pengukuran jarak pada WebJS seperti itu. Oke, langsung diekspor saja. Oke, sudah muncul seperti ini. Nah, di sini saya dapat memencet. Nah, di sini dapat keterangan rumah sakit umum, rumah sakit RSU Negeri Lama, dan di sini RSU Kasih Bunda Rantau Utara. Kemudian pada batas administrasi merupakan Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Oke, dan di sini dapat dilakukan checklist non checklist pada layer SHP-nya. Baik, selanjutnya untuk geospatial mashup, saya sebelumnya mengambil titik koordinat menggunakan geojson.io. Nah, di sini Anda dapat mengambil titik koordinat, titik-titik maupun garis maupun poligon atau area yang Anda inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, ketika Anda memasukkan titik, maka akan keluar titik koordinatnya di sini. Kemudian jika garis seperti ini, nah, Anda akan memunculkan titik koordinatnya juga. Kemudian di sini ada poligon. Nah, di sini akan memunculkan juga titik koordinatnya. Kemudian di sini ada radius. Nah, berikut adalah titik koordinatnya. Nah, titik koordinat ini saya gunakan untuk nantinya membuat geospatial mashup. Selanjutnya langsung ke kodenya saja. Oh ya, untuk output QGIS to map tadi ketika sudah selesai seperti ini, akan muncul filenya pada
lokasi yang penyimpanannya dan memunculkan folder-folder serta HTML file tersebut. Nah, berikut adalah HTML-nya sama seperti yang berikut ini. Kemudian jika sudah, saya akan memodifikasi script index yang telah saya munculkan tadi. Ini script index ini merupakan script dari QGIS to Web. Nah, kemudian saya membuat script untuk geospatial mashup seperti ini dengan titik-titik koordinat yang sudah saya tentukan dengan menggunakan base map berupa OpenStreetMap, dan langsung saja dilakukan running. Nah, seperti ini. Ini adalah geospatial mashup dari punya saya. Ini merupakan radius 5 km dari RSU Kasih Ibu Rantau Utara. Kemudian ini adalah Puskesmas Pembantu Bakaran Batu. Ini rumah sakitnya. Kemudian ini adalah jalan menuju rumah sakitnya. Jadi saya pilih ini karena merupakan jarak atau jalan tercepat menuju rumah sakit Kasih Ibu Rantau Utara jika terdapat pasien puskesmas pembantu yang tidak dapat ditangani oleh pihak puskesmas, seperti itu. Oke, berikutnya script index HTML dan atau script WebJS dari QGIS dan geospatial mashup milik saya dilakukan penggabungan pada kodenya sehingga menghasilkan kode yang baru berupa kode WebJS Labuan Batu dengan layer geospatial mashup di dalamnya. Cara penggabungan yang saya pilih yaitu dengan indeks HTML tadi, kemudian ditambahkan dengan geospatial mashup HTML di bawahnya. Ya, seperti ini. Jadi saya menambahkan pada nih ada tulisan geospatial mashup. Saya sengaja menulis ini karena agar mudah untuk menjelaskannya nanti dan mencari bagian scriptnya. Saya memasukkan circle atau jangkauan atau radius dari rumah sakitnya dan diatur menjadi pen yang paling bawah di atas WebJS-nya. Jadi untuk mashup ini circle atau radius merupakan layer yang paling bawah daripada jalur dan titik, namun masih di atas layer-layer dari WebJS sendiri. Nah, berikut adalah jangkauannya. Jadi berikut adalah titik koordinat dari bagian tengah atau sentralnya dengan radius 5000 meter. Kemudian dilakukan fill opacity 25% saja. Kemudian ada pop up-nya yaitu radius 5 km dari RSU Kasih Ibu. Selanjutnya terdapat jalur yang diatur di atas jangkauan atau radiusnya. Kemudian berikut adalah opacity-nya 0,8 dengan band pop up-nya jalur puskesmas ke rumah sakit. Kemudian marker saya kasih di paling atas yaitu marker puskesmas Pembantu Bakaran Batu dan marker RSU Kasih Ibu Rantau Utara, seperti itu. Kemudian untuk menambahkan ke map
Berikut adalah overlay-nya. Yang paling bawah merupakan layer Google Satelit atau base map-nya, kemudian batas administrasi Kecamatan Labuan Batu, kemudian ada jalan, kemudian ada rumah sakit yang ada di Labuan Batu, kemudian ada layar geospatial map-nya. Selanjutnya dapat dilakukan running saja. Nah, berikut adalah tampilannya. Saya mengubah bagian head untuk memunculkan judul WebJS Kabupaten Labuan Batu dan nama saya beserta NIM saya, seperti itu. Berikutnya saya akan lebih memfokuskan pada geospatial mashup-nya. Geospatial mashup-nya dapat dilakukan checklist maupun non checklist seperti ini. Kemudian ini merupakan radiusnya 5 km dari rumah sakit. Nah, ini merupakan puskesmas pembantunya. Ya, sebelumnya saya juga menambahkan pada skrip terkait memunculkan pop-up-nya menjadi ada tambahan kecamatan Bila Barat, kemudian di sini ada jenis jalan lokal, di sini juga terdapat jenis jalan-jalan arteri yang saya modifikasi sendiri berdasarkan skripnya. Di sini juga saya munculkan rumah sakit, yaitu Rumah Sakit RSU Negeri Lama. Seperti itu. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.